Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang enzim. Sebelumnya perkenalkan, kita dari kelompok 4 yang terdiri dari Helsa Maulina Sopianti, Putri Ananta, Winnie Nurfadilah, dan Sisi Melawati. Materi yang akan kita bahas yaitu pengertian dari enzim, struktur dan komponen enzim, cara kerja enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi enzim, jenis dan contoh enzim, peranan enzim dalam tubuh makhluk hidup, pemanfaatan enzim dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama adalah pengertian dari enzim. Enzim adalah molekul protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Mereka mempercepat laju reaksi tanpa ikut berubah atau habis dalam proses tersebut. Yang kedua ada struktur dan komponen enzim. Enzim terdiri dari dua komponen utama, yaitu apoenzim dan kofaktor. Enzim yang lengkap tersusun atas protein dan non-protein. Komponen protein disebut apoenzim. Apoenzim bersifat labil dan dipengaruhi suhu dan pH. Bagian non-protein disebut gugus prostetik. Gugus prostetik dari ion organik disebut kofaktor. Enzim yang berikatan dengan kofaktor disebut holoenzim. Yang ketiga yaitu cara kerja enzim. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada teori lock and key atau disebut dengan teori kunci gembok. Menurut teori lock and key, sisi aktif dari enzim bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Maka bentuk enzim dan bentuk substrat memiliki bentuk yang spesifik sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat, tetapi bentuk enzim tidak bereaksi. Yang kedua, teori Indus-Pitt atau teori kecocokan, berbeda dengan teori lock and key. Menurut teori Indus-Pitt ini, sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Meskipun bentuk enzim dan substrat tidak pas, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat, sehingga terjadi reaksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama suhu. Harus suhu optimal. Untuk manusia, suhu optimum untuk kerja enzim di kisaran 35-40 derajat Celcius. Meskipun pada bakteri tertentu ada mencapai suhu 70 derajat Celcius untuk suhu optimumnya. Yang kedua, pH atau derajat keasaman. Enzim hanya bekerja pada derajat keasaman tertentu tergantung jenis enzimnya. Karena umumnya enzim bekerja pada pH antara 6-8, tetapi ada juga enzim yang bekerja dalam kondisi asam seperti enzim-enzim yang ditemukan di lambung. Ada pepsin dan juga renin. Kemudian ada juga enzim yang efektif hanya dalam kondisi basa. Contohnya enzim-enzim yang ditemukan pada usus 12 jari seperti tripsin dan juga amilase. Maka enzim yang efektif dalam kondisi asam tidak bisa bekerja dalam kondisi basa. Begitupun kalau enzim yang bekerja efektif dalam kondisi netral itu tidak bisa bekerja dalam kondisi asam maupun basa. Selain derajat keasaman atau pH, ada juga konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim sedangkan substratnya sedikit, maka reaksi akan berjalan sangat cepat. Begitupun sebaliknya, jika substratnya banyak tetapi enzimnya sedikit, maka reaksi akan berjalan lambat. Yang keempat, inhibitor atau penghambat. Inhibitor dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim. Sehingga jika inhibitor sudah menempati sisi aktif enzim, substrat tidak mampu bereaksi dengan enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif tidak menempati sisi aktif dari enzim, tetapi menempati bagian allosterik dari enzim sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Jika sudah berubah, maka substrat tidak bisa bereaksi dengan enzim. Yang ketiga, inhibitor umpan balik. Inhibitor umpan balik ini sebenarnya berasal dari produk hasil dari reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim, sehingga substrat yang dihasilkan tidak mampu menempati sisi aktif dari enzim, sehingga tidak terjadi reaksi.
Yang kelima ada jenis dan contoh enzim. Jenis yang pertama ada pencerna karbohidrat, contohnya amilase. Jenis yang kedua pencerna protein, contohnya tripsin. Yang ketiga pencerna lemak, contohnya lipase. Yang keempat oksidasi reduksi, contohnya oksidase. Yang kelima replikasi DNA, contohnya DNA ligase. Yang keenam, ada peranan enzim dalam tubuh. Peranan yang pertama yaitu mempercepat reaksi kimia tubuh, yang kedua membantu pencernaan makanan, yang ketiga menghasilkan energi, yang keempat membentuk dan memperbaiki sel, dan yang terakhir mengatur metabolisme tubuh. Materi yang ketujuh yaitu pemanfaatan enzim dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, enzim memiliki banyak peranan penting, baik dalam tubuh maupun dalam kegiatan manusia lainnya. Yang pertama yaitu dalam tubuh manusia. Enzim amilase di mulut membantu memecah pati menjadi gula sederhana. Lalu, enzim pepsin di lambung menguraikan protein menjadi asam amino. Lalu selanjutnya enzim lipase di usus halus memecah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Dan enzim katalase di hati menguraikan zat beracun seperti hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Serta enzim laktase membantu mencerna gula susu agar mudah diserap oleh tubuh. Lalu yang kedua yaitu dalam dunia kesehatan. Enzim digunakan untuk mendeteksi penyakit dalam pemeriksaan laboratorium, seperti enzim amilase dan lipase untuk mendeteksi gangguan pada pankreas. Lalu, enzim DNA polimerase digunakan dalam teknologi PCR untuk mendeteksi virus dan penyakit genetik. Serta enzim juga digunakan dalam obat pencernaan untuk membantu orang yang kekurangan enzim alami. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami tentang enzim. Melalui video ini, kita telah belajar bahwa enzim berperan penting dalam mempercepat berbagai reaksi kimia di tubuh dan membantu proses kehidupan berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.